Shalom semua. Kita nggak akan lanjutkan dulu penyembahan kita. Saudara terkasih, mari kita belajar untuk sebuah kedewasaan. Karena datang kepada Tuhan itu bukan sebuah kegiatan rutinitas. Tapi datang kepada Tuhan dengan sebuah pengertian. Bahkan datang kepada Tuhan dengan sebuah persiapan hati. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan tanpa sebuah persiapan. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan tanpa membawa persembahan. Seperti seringkali saya bilang, banyak orang bisa nyanyi untuk Tuhan. Tapi sangat minim sekali orang bisa menyembah untuk Tuhan. Suara yang bagus, kemampuan yang luar biasa, tidak menjamin seseorang bila berkenan kepada Tuhan. Tapi sebuah kesejatian yang Tuhan suka, yang Tuhan mau, yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, buat saya menyelesaikan semua, kita nyanyi aja, nyembah aja sampai selesai. Tapi kalau itu ujungnya bukan penyembahan, hanya sebuah nyanyian. Jadi untuk apa saya berdiri di sini? Kita ini bersyukur ya saudara. Kalau saudara sadar, saya tidak bilang Nafi ini yang paling baik, tidak. Tapi satu hal yang saya perhatikan, didikan Tuhan yang begitu serius. Yang tidak mau kita ini main-main. Yang tidak mau kita ini bodoh dan munafik. Yang tidak mau kita seperti anak kecil. Tapi mau kita menjadi orang yang dewasa, yang dipenuhi dengan pengertian, yang mengalami sebuah pertumbuhan dan kesejatian dan berbuah. Yang membawa dampak. Sebab itu saudara terkasih, buat saya secara manusia, selesaikan saja terus nyanyi. Tapi kalau saya tahu ada sesuatu yang Tuhan tidak berkenan, saya tidak bisa melanjutkan itu. Saudara terkasih, apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Bagaimana mungkin kau melayani Tuhan tapi kau tidak punya persiapan diri. Kau tidak bawa hidupmu untuk datang ke mezbah, bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan. Bagaimana mungkin? Itu sebuah kemunafikan dan kebodohan. Dan saya tahu ada orang-orang yang hari ini tidak mempersiapkan diri pada Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan khususnya di Nafiri. Dan saya sangat mencium baunya itu. Dan itu mengganggu saya. Sangat mengganggu. Kalau sudah dikatakan kau pelayan Tuhan, bagaimana mungkin kau tidak punya hubungan dengan Tuhan? Siapa yang kau layani? Kalau sekedar kau tampil, sekedar untuk memperlihatkan, mempertontonkan kehebatanmu. Lebih baik kau mencari dunia dan berikan semua pada dunia. Saudara, apalagi ini di online ya. Kelihatannya mempermalukan diri, tapi buat saya enggak masalah. Untuk apa saya membangun kemunafikan? Kalau dunia harus tahu, it's okay, saya enggak masalah. Kalau ada sesuatu yang Tuhan tidak berkenan, untuk apa? Tuhan terlalu kudus saudara. Kita enggak bisa bermain-main dengan Tuhan. Tidak ada orang yang bermain-main di tempat ini dengan Tuhan. Saya mengatakan ini bukan saya merasa sok suci. Tapi menyatakan hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kita ibadah ini sudah buang waktu, tenaga, meninggalkan keluarga. Dan saya bisa berdiri di tempat ini pun itu cuma karena kasih karunia Tuhan.
Tadi pagi sempat Ibu Lili datang ke rumah dan melihat saya bagaimana kondisinya. Secara manusia tidak bisa duduk berdiri di tempat ini, saudara. Tapi semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya percaya kuasa Tuhan bisa melampaui apapun. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita ini datang dengan sebuah pengertian setiap kali ibadah. Kita sedang tidak bermain-main dengan waktu, dengan Tuhan, apalagi dengan Tuhan ya. Dan jangan sekali-kali datang membawa manipulasi dalam bentuk apapun. Itu baunya seperti sampah yang busuk. Tuhan cuma mau satu, kesejatian yang murni. Saudara terkasih, belajar untuk membuka setiap topeng-topeng dalam hidup kita. Belajar membuka semua apapun yang Tuhan tidak berkenan. Ingat, kalau sudah urusan dengan Tuhan, Tuhan cuma satu. Sesuatu yang sejati, yang murni, yang tidak ada yang lain selain apa? Kesejatian, kemurnian. Kita menghormati Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Bukan untuk sebuah show off, saudara. Bukan untuk sebuah supaya kita melihat atau tampil di depan orang, tidak. Tuhan itu kudus dan dia tidak suka dengan sesuatu yang berpura-pura. Atau sesuatu yang terpaksa, datang dengan terpaksa. Datang karena ya gimana lagi kalau enggak datang ibadah nanti. Saudara, ayo sadari setiap langkahmu itu keputusannya karena apa dan karena siapa dan untuk apa. Ya. Jadi saudara terkasih, mari mengasihi Tuhanmu. Dan mengasihi Tuhan itu adalah bukan saat kita ibadah. Tapi setiap hari dalam kehidupan kita mencerminkan sesuatu yang murni, yang apa adanya, ya, dan disertai dengan ketaatan, ya, terutama ini pelayan-pelayan ini, Afidin ya. Sekarang kau tidak punya hubungan dengan Tuhan setiap hari, kau akan terlempar. Tidak ada jaminan kok pelayananmu itu. Jangan kamu menyogok Tuhan dengan pelayanan, sogok Tuhan dengan perbuatan. No. Saudara, penyembahan itu simpel. Sesuatu yang mengalir dari hatimu yang tulus. Tidak ada tendensi yang lain-lain. Kecuali cuma untuk menyenangkan Dia. Jangan bawa yang lain-lain, saudara. Dan membiasakan kita ini belajar. Apa yang Tuhan suka dalam kehidupan kita? Apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Karena kita ini saudara, setiap kali saudara ya berurusan dengan Tuhan, kita harus punya gini loh. Kita harus punya sebuah pemahaman setiap kali perjumpaanku dengan Tuhan itu. Setiap kali sesuatu yang ilahi, saya harus mengalami apa? Sebuah perubahan. Perubahan demi perubahan harus kita alami bersama dan di dalam Tuhan. Jangan sampai kita ini seperti orang Farisi. Yang setiap kali cari Tuhan, tapi enggak berubah. Ya. Mengerti saudara ya. Firman, tahu firman. Tapi yang penting di dalam kita ini loh. Kebobrokan manusia yang di dalam kita ini ada enggak setiap hari kita taruh di mezbah Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, saya mau mendengar irama-irama hati yang tulus mengasihi Tuhan. Irama hati yang mencintai Tuhan. Tidak ada yang lain. Mari bawa persembahanmu di mezbah Tuhan. Dan setiap kali kau membawa mezbahmu, inginkan sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidupmu.
kita harus terus diubahkan dan diubahkan dan diubahkan sampai kita disempurnakan menjadi seperti Dia. Maka saudara, hidupmu akan terus dibungkus dengan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan akan membawa engkau mengalami sebuah terobosan, kemenangan, bahkan perkenanan dimanapun kau ada. Dan itu menjadi suatu tujuan, menjadi goalnya kita semua. Jangan sampai kau membangun sebuah kesemuan dalam hidupmu. Jangan sampai membangun kepalsuan dan kau diperbudak dengan kepalsuan. Mari saudara terkasih, belajar menjadi pribadi yang peka, membedakan setiap roh. Lewat pujian, lewat penyembahan, lewat apapun. Saudara. Makanya saudara, kuncinya itu sangat sederhana. Coba dalam hidup ini mencintai yang sejati, mencintai yang murni, mencintai yang asli. Maka saudara ya, begitu tidak asli, engkau akan terasa sesuatu yang something. Hidup itu simpel kok saudara. Tidak ribet. Coba belajar mencintai kejujuran, mencintai apa adanya, mencintai kesejatian. Maka nanti begitu ada yang tidak sejati, engkau akan terasa sesuatu yang something. Betul? Ya. Simpel enggak saudara? Simpel. Bagi saya, meningkatkan nilai kehambaan itu adalah kunci gimana kita bisa mencari perkenanan Tuhan. Jangan membanggakan apapun dalam hidup ini. Mau talentamu, mau karuniamu. Kalau itu tidak ada Tuhan, cuma sampah. Tapi belajar. Semua karena Tuhan dan untuk Tuhan. Amin. Belajar saudara, sekali lagi mencintai yang sejati. Karena akhir zaman ini banyak sekali yang tidak sejati, banyak sekali yang palsu, banyak sekali yang manipulasi. Kalau engkau tidak terbiasa dengan sesuatu yang sejati, engkau akan terus menjadi buta, bisu, dan tuli. Kau tidak akan pernah bisa membedakan setiap roh kebenaran dan yang bukan kebenaran. Tujuan saya yang kedua adalah belajar. Ketika sesuatu yang tidak sejahtera, pasti ada sesuatu yang tidak benar. Karena terang tidak bisa bercampur dengan gelap. Begitu ada kegelapan pasti terasa. Saudara, sekali lagi saya tidak mengatakan saya ini paling baik, tidak. Tapi dalam hidup ini simple. Kalau kita selalu membangun, mencintai kehidupan yang sejati, yang asli, yang murni, maka kita akan tahu kok. Yang tidak sejati, yang tidak murni, yang abal-abal, kita akan tahu. Dan saya tidak mau membawa yang tidak sejati di hadapan Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga adalah bersyukurlah kalau Tuhan tuh masih mengingatkan kita, masih menegur, bahkan menghajar kita. Berarti kita adalah anak-anak yang dicintai. Amin.